Golkar bergejolak, muncul desakan ganti Ketum Bahlil. Gegara gaduh LPG 3 kg, muncul 5 nama pengganti Bahlil. Kebijakan pelarangan penjualan LPG 3 kg di tingkat pengecer menuai kegaduhan. Keputusan ini diterbitkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Banyak pihak menilai kebijakan ini menyulitkan masyarakat, bahkan mengaitkannya dengan insiden yang menelan korban jiwa. Pernyataan Bahlil mengenai LPG 3 kg yang dianggap bercanda pun makin menuai kemarahan publik. Di tengah kontroversi ini, poster calon Ketua Umum Partai Golkar beredar di aplikasi WhatsApp pada Rabu 12 Februari 2025. Poster tersebut memuat 5 nama yang disebut-sebut akan menggantikan Bahlil, yakni Mutia Hafid, Nusron Wahid, Dito Aryo Tejo, Maman Abdurrahman, dan Bambang Susatyo. Kemunculan poster ini dinilai mengejutkan, mengingat Musyawarah Nasional Partai Golkar baru digelar tahun lalu, dan apabila sesuai jadwal akan dilakukan lagi pada 2029 mendatang. Tampaknya ini seru bos. Ya kenapa? Ketika melihat kebijakan-kebijakan Bahlil soal larangan pengecer LPG 3 kiloan, ada nggak Partai Golkar yang kemudian membela Bahlil? Ada nggak di situ? Nah, satu-satunya yang membela ya kalau nggak salah begitu kan satu kader Partai Golkar. Tapi kita lihat saja realitasnya. Benar nggak Bahlil ini akan diganti pada akhirnya? Apakah Bahlil ini justru begitu kan ya? Didorong atau diblunder oleh kadernya sendiri? Isu poster calon ketum baru Golkar bukti internal capek dipimpin Bahlil. Guys, kayaknya para kader dan internal Golkar tuh udah capek banget dipimpin sosok Bahlil yang banyak kontroversi. Soalnya, kemarin ramai banget loh poster yang nampilin beberapa calon ketua umum Golkar yang baru. Bagi pengamat komunikasi politik, yaitu Jamaluddin Tritonga, munculnya poster ini bentuk internal Golkar tuh udah resah sama Bahlil. Jamaluddin jelasin, kader Golkar waktu kemarin gak bisa nolak Bahlil sebagai ketum karena Jokowi yang sedang berkuasa. Jadi sekarang, waktu yang tepat jika memang internal Golkar menuntut copot Bahlil jadi ketum. Bahwa di dalam sebuah organisasi besar itu ada small group itu secara teori organisasi itu biasa saja, tapi bukan berarti faksi yang ada demarkasi yang jelas gitu. Di Golkar nggak ada. Di Golkar bahkan faksi-faksi itu bersifat cair, tidak ada faksi yang kemudian ada pembatas yang jelas itu sudah naluri Golkar, sudah nature-nya Golkar begitu, dan sampai saat ini tidak ada pembahasan ketua umum Golkar. Pak Bahlil masih seger, sehat walafiat. Tanggapan Bapak, ada pihak-pihak yang ingin menurunkan Pak Bahlil gimana? Nggak ada, sampai sekarang saya belum dengar, nggak ada. Sebenarnya saya belum dengar ada pihak-pihak yang menurunkan. Dengan cara apa menurunkan? Mempertahankan Bahlil ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya bagi Golkar. Siapa tahu memang ingin supaya partai yang gede menyeluruh ya, terus di posisi papan atas itu pengen menjadi partai gurem. Nah, kalau pengen jadi partai gurem, pertahankan Bahlil. Ya, kita dukunglah ya. Bahlil ada di Golkar, kemudian Jokowi juga masuk Golkar, dan kita rakyat Indonesia jadi punya eksperimen. Lucunya kayak apa kalau Bahlil sama Jokowi itu masuk Golkar gitu kan, dominan di Golkar. Nah, sepertinya itu sama seperti yang dikatakan oleh Kodari ya, Golkar tidak rimbun lagi tapi memang tumbang. Kan Jokowi kan tukang kayu, bawa kapak ya kan, bisa untuk menumbangkan Golkar dengan cara apa? Dia masuk Golkar, anak buahnya masuk Golkar aja, tampaknya ini Golkar sudah oleng seperti ditempa oleh badai ya. Di tengah gaduh kebijakan Bahlil ini, bahwa ada beredar poster calon ketum Golkar itu sudah muncul bos. Ada Menteri ATR ya Nusron Wahid, ada Menteri Pemuda dan Olahraga ya Pak Adito, terus kemudian Pak Dito, ada Pak Bambang, ada banyak di situ begitu kan, ada 5 orang ya, ada 5 orang. Ini gabung ke kabinet Merah Putih semuanya.
Artinya apa? Artinya secara tidak langsung ya, seperti Mete Hafid begitu kan ya. Ini kan menjadi potensi untuk menjadi ketua umum Golkar. Artinya, karena kenapa ya seorang Bahlil nampaknya diobok-obok oleh kadernya sendiri dan simpatisan dan para senior-seniornya, mungkin ini akan menjadi kesempatan emas bahwa Partai Golkar akan bisa mengusung kadernya sendiri menjadi calon presiden di tahun 2029 dengan kebijakan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang ada. Wah. Kemarin dalam pidato Prabowo, Pak Prabowo bilang kalau ada raja kecil yang menghambat birokrasi Pak ketika pidato dalam acara Muslimat NU di Surabaya Pak. Itu bagaimana Pak soal raja-raja kecil yang mengganggu proses birokrasi, terutama saat efisiensi anggaran ini Pak? Saya pikir bahwa Presiden Prabowo kan punya visi dan punya program. Dan untuk menjalankan visi punya program itu harus betul-betul patuh pada apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan, dalam ini presiden. Jangan ada yang menghambat, nggak boleh. Apalagi menteri-menterinya, kami ini kan pembantu, itu kan adalah pembantu presiden, pembantu presiden. Pembantu aja nggak boleh berbeda sama presiden, apalagi yang lain. Itu maksudnya. Yang menjadi penghambat siapa tahu nggak Pak ini Pak? Yang menjadi penghambat birokrasi? Zikir dulu lah. Ngeri. Akankah ya Bahlil ini akan dikudeta? Kalau Bahlil tidak menyelamatkan diri ya, masih main dua kaki begitu kan ya, Prabowo Jokowi, maka kemudian bukan tidak mungkin ini akan menjadi ya menjadi penghalang bagi seorang Bahlil. Satu-satunya Bahlil harus menyelamatkan diri sendiri. Secara logika kan seperti itu. Lihat saja kebijakan sekarang ini soal eceran LPG. Ya bagaimana Bahlil begitu kan yang dikritik habis-habisan oleh masyarakat. Yang jelas tidak ada pembelaan sedikit pun ya oleh partai-partai Golkar. Ya coba kita lihat saja ya, kalau nggak salah Ahmad Dori kalau nggak salah yang hanya membela di situ. Dan kita lihat begitu kan persoalan-persoalan ini ya, kalau Bahlil diganti maka akan banyak pra senior-senior yang kemudian akan menjadi ketua umum partai. Kenapa? Karena ya ini potensi bos untuk menjadi calon wakil presiden. Munculnya poster sejumlah calon ketua umum Caketum Golkar harus dianggap serius oleh kader beringin, termasuk Bahlil Lahadalia yang menjabat ketua umum Partai Golkar. Pasalnya, baru saja Golkar menggelar rapat kerja nasional Rakernas tahun 2025 di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, pada hari ini, Sabtu tanggal 8 Februari tahun 2025. Poster itu muncul bisa jadi karena adanya keinginan di internal Golkar untuk mengganti Bahlil. Sebab, Bahlil dinilai orangnya Joko Widodo yang dipaksakan untuk memimpin Golkar, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada RMOL, Jumat tanggal 14 Februari tahun 2025. Jamiluddin berpandangan bahwa sebagian kader Golkar, khususnya elit beringin, sejak awal memang tidak menghendaki Bahlil menjadi ketua umum Golkar. Namun karena saat itu Jokowi begitu berkuasa, maka internal Golkar menerima Bahlil menjadi ketua umum dengan terpaksa, kata dia. Pada Rabu tanggal 12 Februari tahun 2025, beredar di aplikasi berbagi pesan WhatsApp 5 figur calon ketua umum Partai Golkar. 4 diantaranya saat ini berada dalam bagian kabinet merah putih, yakni Metia Fiada Hafid yang menjabat Menteri Komunikasi dan Digital, lalu Nusron Wahid yang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dito Aryo Tejo yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Maman Abdurrahman yang menduduki jabatan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sementara satu nama lainnya adalah Bambang Susatyo, mantan Ketua MPR yang kini menjadi anggota Komisi 3 DPR. Poster ini cukup menjadi kejutan. Terlebih, baru saja Golkar menggelar rapat kerja nasional Rakernas tahun 2025. Kemudian Partai Golkar juga menjalankan Musyawarah Nasional Munas per Agustus tahun 2024. Idealnya, jika sesuai periode 5 tahun sekali maka Munas Golkar terdekat adalah tahun 2029.